Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini saya membawa satu perangkat atau satu set alat untuk swab antigen. Karena saya sudah terbiasa sekarang dengan swab sendiri. Kalaupun mau tes-tes, kalau mau coba-coba apakah saya bahaya COVID atau tidak. Maka ini akan saya coba dan saudara-saudari bisa melihat sendiri bagaimana cara untuk tes COVID ini. Maka kita akan mulai dengan mencocokkan di hidung kita. Oh, sudah sekarang cairannya untuk tes kita masukkan dalam tabung. Ini cairan untuk mengetesnya, ya. Kemudian tadi yang bekas cotton budnya di hidung kita masukkan, kita putar-putar sebentar, kemudian kita tarik. Setelah kita tarik sehingga bercampur dengan cairan, kita tutup ini dengan penutupnya supaya nanti bisa dimasukkan dalam testernya. Ini testernya kita buka dan kemudian kita oleskan atau kita tetesi di bagian tester ini. Nah, kita tunggu sebentar apakah nanti ada satu garis merah atau dua garis merah. Kalau dua berarti kita positif, tapi kalau hanya satu berarti negatif. Ada tulisan C dan T ya dalam garis itu. Kita tunggu sebentar karena kalau orang COVID sekarang ini menjadi seperti kusta zaman Yesus dulu. Orang tidak boleh didatangi dan kemudian tidak boleh kumpul dengan orang lain. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kita bisa melihat satu baris warna merah itu di huruf C, artinya adalah normal, negatif terhadap COVID. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang ini COVID menjadi momok setiap orang. Kalau orang sudah terpapar, bahkan gejala saja, dicurigai saja, orang lain tidak boleh datang mendekat. Orang lain tidak boleh bertegur sapa. Orang lain tidak boleh kemudian tatap muka dalam waktu seberapa jam, kemudian tidak pakai masker, dan itu semua membuat orang lain itu harus dites juga. Dicurigai karena dia semacam suspek bahwa dia kemungkinan kena juga karena sudah bergaul erat dengan orang yang menderita COVID itu sendiri. Maka sebetulnya Injil hari ini bicara tentang orang kusta yang berjumpa dengan Yesus. Kemudian orang kusta itu berteriak-teriak, "Tuhan, kalau engkau mau, pasti engkau menyembuhkan aku. Bisa menyembuhkan aku kalau engkau mau." Yesus mengatakan, "Apa yang kamu minta? Aku ingin supaya aku tahir dari kusta ini. Setiap kali saya ketemu orang, saya tidak bisa berkumpul. Saya harus menghindari, bahkan saya harus teriak-teriak, najis, najis, kusta, kusta." Sehingga orang yang dari jauh mau mendekat langsung menyingkir karena takut ketularan. Zaman Yesus kusta belum ada obatnya dan sangat menular, dan itu membuat orang dianggap sebagai orang berdosa,
karena kena kusta itu harus dikucilkan, harus menyendiri, menyingkir, tidak boleh berkumpul dengan manusia lain yang sehat. Maka betapa menderitanya orang yang sakit kusta itu. Sampai sekarang itu seperti orang yang kena corona. Betapa menderitanya dia tidak boleh kumpul dengan orang lain yang sehat, dengan keluarga sendiri. Bahkan ketika meninggal, keluarga itu hanya bisa dada-dada dari jauh, hanya bisa mengawasi ambulannya yang membawa mobil, entah itu suaminya, anaknya, papanya, mamanya, semuanya hanya dilihat dari jendela dalam rumah. Karena apa? Karena meninggal COVID dan tidak boleh didekati. Bahkan keluarga pun tidak boleh ikut di dalam prosesi pemakaman yang serba cepat. Dan juga tidak ada embel-embel upacara-upacara keagamaan, doa sendiri-sendiri semua. Maka saudara-saudari yang terkasih, mungkin kalau kita membayangkan orang yang kena kusta zaman Yesus dulu, sama ketika zaman sekarang ini kita kena COVID. Orang tidak bisa mendekat, orang ketakutan, orang kemudian akhirnya disingkirkan, dan bahkan menjadi caci maki, bahkan menjadi gosip di masyarakat, dijelek-jelekkan, sehingga ketika sudah sembuh pun akhirnya orang-orang di masyarakat kadang masih mengucilkannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, perintah Yesus yang pertama kepada orang yang sudah disembuhkannya dari kusta itu, datanglah, tunjukkan dirimu kepada para imam sebagaimana petunjuk aturan-aturan Musa, supaya kamu mempersembahkan pentahiran dan menunjukkan kamu sudah sembuh dari kusta. Kamu bisa kembali kumpul bersama masyarakat, bersama keluargamu, bersama orang-orang yang kamu cintai. Yesus tidak menyuruh menceritakan itu kepada orang banyak, tetapi yang utama adalah supaya orang itu diterima kembali di kalangan sosial masyarakatnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, betapa orang merasakan terpukul ketika dia dipermalukan di depan umum, ketika dia terputus komunikasi sosial bersama keluarga dan masyarakat umum, ketika dia tidak bisa bercanda lagi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan keluarga besarnya, dengan masyarakatnya, karena mempunyai stigma tertentu, membuat dia sungguh-sungguh menderita seperti orang kusta zaman Yesus atau orang yang kena corona. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa belajar bagaimana kita tidak menghakimi orang, tidak membuat orang terpencil, tidak membuat orang terkucil, tidak membuat orang akhirnya disingkiri banyak orang di tengah masyarakat, sehingga orang itu akhirnya bisa putus asa, menderita karena tertutup untuk bersosialisasi di tengah masyarakat dengan keluarga besarnya, karena mungkin fitnah-fitnah dari orang-orang, bahkan mungkin dari kita, omongan yang tidak bisa dia bela di belakang dia, kita omong kepada orang lain, kita memberi stigma, memberikan penilaian yang negatif terhadap orang tanpa orang itu bisa mampu membalasnya, mampu menerangkannya, mampu mempertanggungjawabkannya, karena kita menceritakannya di belakang dia, karena kita menggosipnya di belakang dia, tidak ada kehadirannya. Maka mari kita bersama-sama mencoba memberikan dukungan, dorongan kepada orang-orang masyarakat yang kadang putus asa, putus harapan, bukan malah justru menghakiminya, menyalahkannya, mencaci makinya di belakang orang itu, sehingga orang itu tidak punya kemampuan untuk membela dirinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.